Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang konsep nilai mutlak. Pertama-tama, untuk memahami nilai mutlak, kita mau lihat sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Misalnya ada sebuah perumahan. Di perumahan ini ada dua rumah, yaitu yang pertama rumah A dan rumah B. Ceritanya di sini si A ini mau ke rumah B, tapi sayangnya ada penutupan jalan yang terjadi di perumahan itu. Sehingga agar A bisa ke rumah B, A harus jalan melalui jalan ini. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak dari rumah A ke rumah B? Nah, kita lihat dulu yuk. Misalnya, pertama kali berarti A harus belok ke kanan. Nah, kira-kira itu panjangnya 1 meter. Lalu A harus turun ke bawah. Kira-kira panjangnya 2 meter. Selanjutnya, A akan belok kiri, yaitu kira-kira jaraknya 3 meter. Nah, kalau misalnya jarak dari A ke B itu dianggap X, maka jarak dari A ke B itu adalah 1 meter ditambah 2 meter ditambah 3 meter yang sama dengan 6 meter. Nah, teman-teman, di sini jaraknya itu selalu positif. Mau A itu belok ke kanan, mau ke bawah, mau ke kiri, mau ke atas, semuanya akan nilainya positif. Begitu juga tentang nilai mutlak. Nilai mutlak itu nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Nah, sekarang kita bisa masuk ke definisi nilai mutlak. Misalnya, kita punya bilangan X, yaitu bilangan real. Maka, definisi nilai mutlak yang kita punya adalah seperti berikut. Nilai mutlak dari X itu ada dua. Yang pertama adalah X itu sendiri jika X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Atau nilainya itu adalah minus X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, teman-teman, di sini bisa dilihat kalau nilai mutlak itu memiliki dua nilai. Yang pertama, ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan yang kedua, ketika X-nya kurang dari 0. Kita mau bahas yang pertama dulu. Kalimat pertama itu, kalau nilainya positif, maka mutlak dari X itu adalah nilai itu sendiri. Berarti nilainya positif. Yang kedua, ketika X-nya itu negatif, maka nilai mutlak itu adalah negatifnya lagi. Negatif dari negatif adalah positif. Makanya di sini nilai mutlak itu berarti selalu positif. Di sini berarti notasi dari garis X garis ini adalah nilai mutlak dari X. Nah, sekarang kita lihat contohnya yuk agar kita bisa lebih kebayang tentang nilai mutlak. Yang pertama, kita punya mutlak dari 5. Sekarang kita lihat dulu yuk, X-nya ini positif atau negatif. Di sini kita bisa tahu bahwa X-nya itu adalah 5. Berarti, pernyataan yang terpenuhi adalah pernyataan yang pertama, karena X-nya lebih besar dari sama dengan 0. Sehingga nilai mutlak X itu adalah X itu sendiri. Berarti, mutlak 5 adalah 5. Kita lihat soal nomor 2, yaitu mutlak dari minus 3. Sekarang kita lihat dulu X-nya berapa. Di sini terlihat bahwa X-nya itu adalah minus 3. Berarti pernyataan yang terpenuhi adalah yang kedua. X-nya kurang dari 0. Sehingga mutlak dari X itu adalah minus X. Berarti mutlak dari minus 3 adalah minus dari X. Sehingga hasilnya adalah 3. Sudah terlihat ya, mulai terlihat bahwa nilai dari mutlak X itu akan selalu positif. Kita coba lihat nomor 3 dulu. Di sini kita punya mutlak dari 4 ditambah minus 7. Kita lihat dulu nilai X-nya. X-nya di sini berarti adalah 4 ditambah minus 7. Atau 4 minus 7. Berarti hasilnya adalah minus 3. Berarti persamaan ini bisa kita tulis sebagai mutlak dari minus 3. Nah, di sini kita bisa lihat dari nomor 2 bahwa nilai mutlak dari minus 3 itu adalah minus dari minus 3, yaitu 3. Sudah mulai lebih kebayang ya? Nah, sekarang kita mau lihat nomor 4, yaitu nilai mutlak dari X min 2. Di sini berarti kita bisa menuliskannya sebagai dua nilai, yaitu nilainya adalah X min 2
jika X min 2 ini lebih besar dari sama dengan 0. Dan nilainya adalah min X min 2 jika X min 2 ini kurang dari 0. Di sini X min 2-nya itu bertindak sebagai X-nya teman-teman. Bisa dilihat kalau di sininya mutlak dari X, maka nilainya adalah X atau minus X. Sehingga kalau di sininya X min 2, berarti nilainya mungkin adalah X min 2 dan minusnya dari X min 2. Di sini kita bisa menyederhanakannya menjadi 2, yaitu X min 2 jika di sini teman-teman perhatikan karena X min 2 itu lebih besar sama dengan 0, maka minus 2 ini boleh pindah ke kanan. Sehingga kita bisa menulisnya menjadi jika X-nya lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya untuk nilai yang keduanya, karena kita punya minus dari X min 2, maka minusnya ini boleh dikali ke dalam teman-teman. Sehingga kita mempunyai nilai keduanya adalah minus X plus 2. Jika hal yang sama bisa kita lakukan untuk di sini, X min 2 kurang dari 0, minus 2-nya boleh pindah ke ruas kanan. Sehingga nilai minus X plus 2 itu terjadi jika X-nya kurang dari 2. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.